Nah, Badis, di Indonesia sendiri industri mobil listrik makin menggeliat. Ada banyak nama-nama perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang telah memasarkan produknya di Indonesia. Nah, berdasarkan data Gaikindo dari Januari 2019 sampai Desember 2021, ternyata penjualan mobil listrik di Indonesia meningkat. Nah, kita lihat tahun 2019, ternyata untuk kendaraan listrik berbasis baterai hibrida atau plug-in hybrid electric vehicle ini sudah mencapai 25 unit. Nah, sementara untuk hybrid electric vehicle ini sudah mencapai lebih dari 780 unit. Sementara itu, Badis, untuk kendaraan listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle BEV ini baru tercatat di tahun 2020 dan tercatat penjualannya mencapai 125 unit. Kemudian untuk PHEV itu mencapai 8 unit dan untuk HEV sendiri mencapai 1.190-an unit di tahun yang sama. Nah, kalau kita ke tahun 2021, ini penjualan untuk BEV ini meningkat hingga mencapai lebih dari 680 unit. Nah, untuk PHEV ini mencapai 46 unit. Nah, untuk HEV sendiri ini meningkat lebih dari 2.400-an unit. Oke, Badis, ternyata banyak loh tantangannya untuk mengembangkan mobil listrik di Indonesia saat ini. Salah satunya yaitu dengan infrastruktur yang kurang mumpuni. Kemudian harganya juga masih relatif tinggi. Dan satu lagi adalah suku cadangnya atau spare partnya yang masih dinilai kurang di Indonesia atau kurang cukup di Indonesia. Nah, bagaimana nih Indonesia menjawab tantangan itu? Yuk, langsung ngobrol bareng Pak Muldoko. Ini melihat komitmen dari Pariklindo, terutama untuk ke depan mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia. Nah, sejauh ini Bapak melihatnya seperti apa sih industrinya? Tentu saya melihat dulu dari ini ya, instrumennya dulu. Bahwa secara peraturan, pemerintah memiliki komitmen yang cukup kuat ya untuk mengembangkan mobil listrik ini ya. Terlihat dari PP 55 2019 di mana di situ isinya adalah bagaimana upaya pengembangan mobil listrik di Indonesia. Berikutnya yang kedua juga nantinya ada Inpres juga yang berkaitan dengan bagaimana di lingkungan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga TNI Polri, itu mengatur secara bertahap adanya transisi dan juga konversi. Karena ada dua pendekatan bagaimana pengembangan mobil listrik ke depan itu melalui transisi, yaitu dari membeli awal sudah punya niat untuk membeli mobil listrik. Kalau konversi itu dari mobil yang existing sekarang ini menuju kepada mobil listrik. Nah, diganti komponen-komponen. Itu dari instrumennya cukup kuat ya. Terus yang kedua, semangatnya dari dunia usaha, dunia industri. Berikutnya semangat dari para inovator-inovator itu, baik dari perguruan tinggi maupun dari para periset. Nah, sejauh ini apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat atau juga Pariklindo untuk bisa mengembangkannya secara cepat dengan pemerintah daerah, Pak? Memang perlu ada kesamaan langkah. Karena seperti dia balik nama itu ada beberapa daerah yang masih belum 0%. Bali dengan Jakarta sudah 0%. Tapi Jawa Timur belum 0%, beberapa daerah yang lain juga seperti itu. Nah, ini perlu adanya langkah bersama, memiliki semangat yang sama untuk menangkap apa itu filosofisnya dari PP 55 itu, ya, Perpres 55 ya. Nah, terus yang kedua, kita juga masih ada kendala yang mempercepat atau mengakselerasi ini. Kita lihat ada produknya truk sampah, karena itu memang sudah by order, sudah ada yang order. Tapi nanti truk biasa kan lebih mudah lagi gitu. Berikutnya lagi juga membuat metropod yang hanya untuk 9 orang untuk angkutan sebagai feeder nanti ya. Pelaku
pelaku industri di Indonesia sendiri sudah cukup aware dan antusias juga dong ya terhadap industri listrik ini ya? Ya, sangat. Apalagi menuju kepada green finance, terus apa itu carbon, apa itu tax ya. Nah, ini semakin giat apa itu korporasi-korporasi yang bergerak di itu ya, menuju kepada ekonomi hijau itu. Sekarang udah mulai memikirkan angkutan umumnya mereka tuh diganti. Satu memang lebih murah, efisien. Yang kedua memang merespon isu ya tentang environment gitu ya. Nah, terutama kalau terkait dengan G20 saat ini ya, dimana ini salah satu elemen yang juga dibahas kan Pak ya, untuk mengembangkan industri listrik terutama di kendaraan gitu. Nah, bagaimana Bapak melihat potensi ini terutama di ajang-ajang besar seperti G20 berpengaruh dan memberikan dampak di industri kendaraan listrik Indonesia? Ya, pasti karena tema besarnya itu transisi energi ya. Berikutnya green economy ya. Maka ini salah satu hal yang diangkat. Ya. Untuk itu secara fisiknya juga nanti di G20 itu akan disiapkan berbagai mode transportasi yang apa itu dari mobil listrik. Oh, rencana seperti itu nanti ya, kembali. Ya, benar. Dan pemerintah juga sudah apa itu menyiapkan untuk IKN nanti itu semuanya full mobil listrik ya. Jadi IKN itu rencananya gimana sih Pak untuk mobil listrik itu full tuh dalam arti mobil angkutannya angkutan umum aja atau bagaimana? Iya, nanti ada zonasi ya. Zonasi yang paling dalam itu hanya mobil seperti ini. Berikutnya ada lagi zona kedua nanti pakai bus ya. Yang apa dari lingkaran ketiga ke lingkaran kedua. Jadi semua sudah didesain untuk menuju ke mobil listrik. Ya. Dan kalau Bapak menilai sendiri khusus untuk Indonesia nih Pak, cukup cepat nggak nih Pak adaptasi dan juga perkembangannya menuju ke arah sana? Saya lihat kalau dari ini ya dari berbagai pameran ini mengindikasikan bahwa kita ini cukup pesat ya, di mobil listrik. Gitu. Respon dari government, respon dari apa itu BUMN khususnya perbankan, respon dari pemerintah daerah, ya. Berikutnya dunia usaha, dunia riset kita, perguruan tinggi dan seterusnya. Kalau ini semangatnya sudah sama, maka sangat cepat berkembang. Baik, dengan sepemahaman seperti itu, berarti terakhir nih Pak, harapan Bapak terutama Periklindo sendiri untuk menatap industri kendaraan elektrik di Indonesia. Harapan saya tadi itu mari kita bersama-sama ya kolaborasi besar ya untuk mewujudkan apa itu Perpres 55 itu. Karena itu udah apa keinginan pemerintah harus kita dukung bersama-sama. Ya. Dunia usaha oke, dunia riset perguruan tinggi oke, masyarakat oke, pemerintah oke. Wah cepat itu Mas. Nah, Insya Allah semakin cepat Pak ya berarti ya. Semakin cepat. Pak Muldoko terima kasih banyak loh sudah Mas ngobrol, keliling-keliling di sini. Iya. Mudah-mudahan ini bisa berkembang dengan cepat Pak ya. Amin. Didukung terus oleh masyarakat Indonesia. Amin. Thank you. Terima kasih banyak Pak. Makasih Mas Tommy. Ya Badis, tentu kita semua sadar bahwa industri kendaraan listrik di Indonesia menggeliat. Apalagi semua perhatian Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki sumber daya mineral yang sangat besar untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Tapi tantangannya nggak kalah gede Badis. Di antaranya, pertama, harganya masih relatif mahal. Kedua, ternyata penjualannya atau marketnya sendiri penetrasinya masih di bawah 1% dari total penjualan kendaraan bermotor. Dan satu lagi, infrastrukturnya kurang memadai, termasuk adalah charging station di Indonesia. Nah, dengan tantangan ini tentu kita harus maju terus dan semoga industri kendaraan listrik di Indonesia maju pesat. Karena ini mimpi bersama Indonesia dan dunia untuk menggunakan energi terbarukan. Udara segar, lingkungan pun lestari.